Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kalkulus ya, bagian teorema limit. Nah, untuk yang teorema A itu tentang teorema-teorema limit. Ini ada 9 teorema kurang lebih seperti itu. Bukan kurang lebih ya, ini udah pasti 9. Baik, saya akan bahas satu persatu ya. Jadi ini limit x mendekati c untuk konstanta hasilnya k. Ini kurang jelas ya mungkin ya. Jelas nggak ya? Jadi kalau ada konstanta, nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian limit x mendekati c untuk x, ini semuanya mendekati c ya. Itu hasilnya tetap c seperti itu. Yang nomor 3, kalau ada fungsi melekat pada kalau ada konstanta k atau konstanta ya. Konstanta yang melekat pada fungsi itu konstantanya bisa ditulis di awal gitu seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan ini bisa terpisah fungsinya. Begitu juga dengan pengurangan yang nomor 5-nya. Yang nomor 6 juga sama, perkalian. Ini bisa secara terpisah seperti itu. Kemudian untuk yang pembagian juga sama, bisa terpisah, tapi di sini ada catatan bahwa untuk yang limit gx x mendekati c, jadi intinya adalah penyebutnya tidak boleh nol. Jadi teorema ini berlaku manakala penyebutnya tidak nol. Bagaimana kalau penyebutnya nol? Ya itu lain cerita, berarti harus ada teorema lain, teorema di luar teorema yang ini. Itu sebetulnya ada di pokok bahasan selanjutnya. Baik, nomor 8. Nah, kalau ada pangkat, nah ini juga sama. Kalau pangkat ini juga bisa pangkatnya ditulis seperti ini. Jadi limit. Jadi pengerjaannya itu adalah limit x mendekati cfx dulu baru dipangkatkan seperti itu. Begitu juga dengan akar, karena sebetulnya pangkat dengan akar itu hampir sama ya, karena pada dasarnya akar itu adalah pangkat tidak sebenarnya. Oke, sampai situ penjelasan teorema limit. Nah, sekarang bagaimana penggunaan teorema limit. Oke, langsung saja kita kita coba ya. Penggunaan teorema limit. Teorema limit. Misal, saya punya satu contoh, limit x mendekati 3 misalkan ya. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 seperti itu. Nah, sekali lagi dari awal saya sudah jelaskan bahwa kita melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya. Tidak boleh tidak ada dasarnya gitu ya. Jadi usahakan apa yang kita lakukan itu ada dasarnya, itu penting. Baik, langkah pertama di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti langkah pertama adalah kita gunakan teorema 4 dan teorema 5 ya. Kalau penjumlahan itu bisa terpisah ya. Oke, kita tulis ya. Limit x menuju 3. Ini harusnya sama dengan di sini ya. Tapi saya tulisnya di bawah aja. Sini saja. Limit x mendekati 3. Ini 3x kuadrat ditambah limit x mendekati 3 5x dikurang limit x mendekati 3 itu sendiri seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bahwa ini teorema ke yang penjumlahan dan pengurangan itu adalah teorema 4 dan teorema 5 seperti itu. Saya tulis di sini ya. Teorema. Nah, kita bisa melakukan penjabaran ini berdasarkan dasarnya adalah teorema ke-5 dan teorema ke-6 seperti itu ya. Ini yang fx tambah gx, ini fx kurang gx. Selanjutnya kita teruskan. Nah, di sini ada konstanta yang melekat di dalam sebuah fungsi. Berarti konstanta ini adalah yaitu teorema nomor 3, yaitu 3-nya bisa kita tulis di luar ya. 3 limit x mendekati 3 x kuadrat seperti itu. Jadi ini langkah ini saya tulis ini ya. Langkah ini itu berdasarkan teorema 3 ya, seperti itu. Kemudian ditambah
ditambah limit X mendekati 3. Nah, lagi-lagi ini konstanta lagi yang melekat pada fungsi. Berarti kita tulis di luar. Seperti itu. Nah, kemudian limit X mendekati 3. Ini kan konstanta ya. Nah, perhatikan ini konstanta. Nah, berarti kalau ini konstanta, itu adalah teorema nomor 1. Ya, nomor 1 berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Ya. Jadi ini hasilnya konstanta itu sendiri. Ini berdasarkan teorema nomor 1. Untuk yang ini masih di teorema 3 seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini apa boleh tiganya disubstitusi 3 kuadrat? Ya kalau kita lihat teorema ini ya saat ini belum boleh ya. Jadi sekali lagi kita bekerja harus ada dasarnya seperti itu. Nah, ini kan pangkat, berarti kalau pangkat itu sifat nomor 8. Lihat, perhatikan nomor 8. Berarti 3 limit X menuju 3. Nah, ini X kuadrat. Nah, kalau ada pangkat itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, pangkatnya ditulis di luar seperti ini. Sifat nomor 8 ditambah 5. Ini kelewat ya. Ini X harusnya gitu ya. 5 limit X mendekati 3 X ini adalah 3 seperti itu. Oke, ini keliru ya. Ini harusnya pangkatnya pindah. Tidak ada di sini ya. Hanya X. Oke, baik. Ini teorema ya. Kita namanya. Dari langkah ini teorema pangkat itu nomor 8. Nah, ini nomor 8. Nah, langkah selanjutnya perhatikan limit X mendekati 3X. Nah, ini adalah sifat nomor 2. Nah, perhatikan sifat nomor 2, limit X mendekati C, X untuk C gitu ya. Nah, berarti ini artinya adalah menggunakan teorema yang nomor 2. Hasilnya adalah X mendekati C untuk X itu hasilnya C. Berarti ini hasilnya adalah 3 seperti itu. 3 dan di sini pangkatnya kuadrat. Tambah 5 X mendekati ini juga sama menggunakan teorema yang nomor 2. Berarti ini juga 3 ya. Limit X mendekati C untuk X hasilnya C. C-nya adalah 3 dikurangi 3 seperti itu. Nah, 3 pangkat 29 kali 3 berarti 27 ditambah 5 kali 3 15 dikurangi 3. 27 tambah 15 berarti 42. 42 kurang 3 adalah 39. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah apa? Pak, dulu saya waktu SMA masukkan aja ke sini. 3 kali 3 kuadrat tambah 5 kali 3 kurang 3. Udah kan hasilnya selesai 39. Nah, apa boleh seperti ini? Ya, sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi di materi perkuliahan ini, di materi ini saya ingin menghimbau kepada kalian semuanya bahwa kita bekerja sesuai dengan dasarnya. Kalau belum ada dasarnya, kita jangan dulu melakukan itu gitu. Jadi kita melakukan harus ada dasarnya dan itu penting harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu ada dasarnya seperti itu. Ya. Jadi saat ini teorema ini belum bisa karena tidak ada teorema yang mengatakan seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 39 dan semua ini yang sampai proses 39 ini dasarnya adalah teorema A yang ini seperti itu. Jelas ya? Jadi hasilnya 39. Oke, baik. Teorema selanjutnya. Nah, sekarang inilah teorema yang kalian tunggu-tunggu. Teorema substitusi. Ya. Baik, di teorema substitusi ini kita baca dulu. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati fx hasilnya fc. Ini maksudnya substitusi itu kan diganti ya. Ini kan fx ya. Oke, ini adalah fx. Jadi intinya adalah tinggal substitusi saja menjadi fc seperti itu ya. C-nya substitusi. Nah, tetapi ini penting. Nah, waktu kita SMA sebetulnya kita sering menggunakan teorema substitusi, tapi sekali lagi di sini kalian supaya lebih paham makna dari limit. Jadi bukan hanya bisa menyelesaikan, tetapi kita juga harus memahami ataupun memaknai setiap proses yang ada seperti itu. Nah,
Di sini teorema substitusi ini berlaku jika f adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional. Rasional itu pecahan ya. Nah, ini bisa kita substitusi dengan catatan FC-nya terdefinisi. Apa yang dimaksud dengan terdefinisi? Intinya adalah kalau ada penyebut itu pada C ya, pada X menuju C itu penyebutnya tidak boleh nol. Intinya itu. Dan ini penting ya. Penyebutnya tidak nol. Oke. Nah, masuk ke soal yang tadi sebelumnya. Soal yang tadi itu adalah, coba kita lihat dulu ya. 3x kuadrat tambah 5x kurang 3. Nah, berarti limit X menuju 3, 3x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan teorema substitusi. Kenapa? Karena penyebutnya ini kan tidak ada penyebutnya sebetulnya satu ya, tapi ini tidak nol penyebutnya karena ini sebetulnya fungsi polinomial. Kalau rasional kan pecahan ya. Karena ini tidak ada penyebut nol, ya berarti kita bisa menggunakan teorema substitusi. Berarti substitusi langsung x-nya ganti dengan 3. Nah, 5 kali 3 dikurangi 3 seperti itu. Berarti ini 27 ditambah 15 kurang 3 hasilnya adalah 39. Nah, jadi sebenarnya cara yang kita gunakan waktu SMA itu adalah ini namanya teorema substitusi seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah ada teorema substitusi berarti kalian sudah halal menggunakan cara langsung disubstitusikan seperti itu. Jelas ya? Nah, oke, ini ada kasus berikutnya ya. Coba nih, limit. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kita masuk ke fungsi rasional biar jelas. Limit x menuju 3 misalkan 2x kuadrat tambah x seperti itu ya. 2x kuadrat tambah x tambah 9 misalkan seperti itu. Dibagi x kurang 3 umpamanya seperti itu. Biar agak cepat ya. Nah, langkah pertama, nah ini kan fungsi rasional ya. Kalau fungsi rasional berarti kita coba dengan teorema substitusi. Coba berarti kalau pembilangnya berarti jadi apa nih? 2 dikali agak cepat 3 kuadrat adalah 9 ditambah 3 ditambah 9 dibagi. Nah, perhatikan sini. Ini x-nya x kurang 3 berarti artinya apa? 3 dikurangi 3. Nah, hasilnya adalah 9 tambah 3 12 12 ditambah 18 berarti 30 ya. 30 dibagi 0. Nah, apakah ini kita bisa jawab ini? Nah, waktu SMA mungkin kalian jawabannya apa? Oh iya, tahingga. Jangan dulu. Karena sebetulnya nanti ketika kalian jadi gini, untuk bahasan ini saya tidak akan jawab dulu ya, karena hasilnya bukan hanya tahingga, bisa saja minta hingga ataupun tidak terdefinisi. Kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui ini hasilnya berarti nanti kita akan belajar di bab limit tahingga. Seperti itu ya, bab limit tahingga. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ini tidak ini melanggar teorema substitusi ya. Sekali lagi, jadi kasus ini tidak bisa kalian jawab. Ini harus menggunakan konsep lain. Jadi kenapa tidak bisa jawab? Karena ini penyebutnya nol. Jadi sementara untuk yang kasus ini kita tutup dulu. Kenapa? Karena melanggar teorema ini. Nah, untuk kita bisa menjawab ini dengan konsep yang benar, ya kita harus mempelajari bab nanti limit menuju hingga. Jadi meskipun ini hasilnya misalkan tahingga ya belum tentu juga karena tidak semua per nol itu tahingga seperti ini nih. Mungkin saya sedikit gambarnya. Limit x mendekati 0 1 per x. Nah, ini 1 dibagi 0 berapa? Tahingga. Nah, ini juga keliru ya. Jadi sekali lagi untuk kasus ini untuk penyebutnya 0 kita tidak bisa menghukumi seperti tidak bisa menghukumi bahwa setiap per 0 itu tahingga. Enggak, tidak seperti itu ya. Artinya kita harus mempelajari lagi lebih lanjut seperti itu. Itu mungkin gambarannya. Jadi yang ini melanggar teorema substitusi. Berarti harus ada bahasan lainnya yaitu di limit hingga. Nah, kalau kalian nanti ingin mengetahui hal ini ya tunggu saja di video selanjutnya khusus nanti bab limit hingga. Nah, apakah ini hasilnya hingga? Oh, sekali lagi belum tentu ya. Ini belum tentu hingga. Oleh karena itu ya nanti tunggu di video berikutnya. Nah, satu kasus lagi. Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi. Limit x mendekati umpamanya
1 lah ya, yang gampang ya. Misalkan ini x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, kemudian ini x kuadrat kurang 1, seperti itu. Nah, ini kalau kita substitusi, ini kan hasilnya 0/0. Nah, berarti kalau hasilnya penyebutnya 0, berarti sekali lagi ini bukan melanggar ya, ini tidak bisa dilakukan dengan teorema substitusi. Kenapa? Karena teorema substitusi itu penyebutnya tidak boleh 0. Jelas ya, tidak boleh 0. Ini penyebutnya 0. Tapi Pak, pembilangnya 0. Kita tidak berbicara pembilang, kita hanya fokus pada penyebutnya. Nah, tapi dulu kita sering mengerjakannya seperti ini. Oh iya, ini kita faktorkan. Nah, kemudian x kurang 1 dikali x kurang 2 gitu ya. Ini x kurang 1 dikali x plus 1, seperti itu. Nah, waktu kita SMA nih ya, ataupun ini kan sering kita coret gitu ya. Nah, langsung hasilnya gini, limit x mendekati 1, x kurang 2, x plus 1, kan seperti itu ya. Nanti setelah ini karena ini tidak 0, berarti pakai teorema substitusi. Nah, yang jadi permasalahan adalah, coba pertanyaan saya, kenapa ini bisa dicoret? Nah, ya, kenapa ini bisa dicoret? Padahal coba kalian lihat di teoremanya, ada nggak aturan pencoretan ini? Nah, silahkan jawab di kolom komentar. Sekali lagi, kenapa ini coret? Padahal kalau kita substitusi, ini kan 1 kurang 1 ya, dikurang 1 kurang 1. Ini kan 0/0. Berarti kalau kita coret, seolah-olah kita menganggap bahwa 0 bagi 0 adalah 1, seperti itu ya. Oke, hari ini video ini sampai di sini dulu. Silahkan tulis di kolom komentar jawabannya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.